di butir 14, yaitu butir 7. Di sini ada 2 dokumen yang harus disiapkan sekolah. Yang pertama adalah portofolio tugas dalam proses pembelajaran dan nilai yang diperoleh siswa. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Bagi yang belum download atau belum memahaminya, silahkan Bapak Ibu buka dengan cara silahkan lihat di bawah ini info pendidikan, diklik di situ, kemudian klik video, kemudian baru Bapak Ibu pilih video mana saja, silahkan ya. Itu cara untuk melihat, nanti banyak sekali yang sudah ada. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya yang kedua adalah yang saya blok kuning ini, hasil karya dan prestasi siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta secara lisan maupun tulisan. Nah, ini yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu ya. Ini karena ini diupload Sispena, ini artinya berdampaknya sangat luar biasa ya. Kalau di dalam standar kompetensi lulusan di dalam butir 7 ini diminta bahwa siswa itu memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi masalah. Kemudian siswa memiliki keterampilan dalam menganalisis masalah. Siswa memiliki keterampilan memecahkan masalah. Tapi bukan siswa memiliki keterampilan membuat masalah. Itu bukan itu ya. Jadi keterampilan untuk memecahkan masalah itu. Nah, ini yang nanti harus diwujudkan oleh Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat sebelumnya, Bapak Ibu yang sudah pernah belajar mungkin terkait dengan di Sispena juga sudah dijelaskan di sini. Nanti hasil karya yang harus dibuat oleh Bapak Ibu ini, Bapak Ibu, ya. Hasil karya siswa yang menunjukkan keterampilan dalam mengidentifikasi masalah. Ini baik nanti tulisan atau bentuknya lisan. Hasil karya yang akan menunjukkan keterampilan dalam menganalisis masalah. Kemudian hasil karya siswa yang menunjukkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Jadi Bapak Ibu harus punya 3 dokumen ini, tapi itu dalam satu format laporan hasil karya. Nah, saya sudah menyiapkan Bapak Ibu formatnya seperti ini. Ini nanti bisa di-download oleh Bapak Ibu. Monggo silahkan kalau mau di-download nanti. Yang penting dipahami dulu. Jadi sesuai dengan pertama adalah hasil karya yang menunjukkan keterampilan dalam mengidentifikasi masalah. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah misalkan pelajaran matematika. Hasil karya bentuk tertulis nanti di-scan atau di-foto, taruh di sini. Hasil karya yang lisan juga demikian, mungkin dia difoto karena nanti kalau dalam gambar nggak hanya bisa difoto, misalkan dalam bentuknya pidato atau bentuknya apa begitu, nanti taruh di sini. Kemudian mungkin pelajaran yang lain, hasil karya yang tertulisnya begini, hasil lisannya begini. Dan semua mata pelajaran akan lebih bagus, dibuat semua kalau ada. Kemudian yang berikutnya, hasil karya siswa menunjukkan keterampilan dalam menganalisis masalah, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Ini misal, silakan semua mata pelajaran buat seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pelajaran bahasa Inggris dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah hasil karya siswa yang menunjukkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Ya, di sini misalkan mata pelajaran apa, hasil karyanya yang mana, silahkan. Nanti tertulis dan tidak tertulis, auto dan lisan ya. Itu jelas itu seperti itu. Ini yang nanti Bapak Ibu buat. Tapi di sini tentunya bisa kalau diharapkan semua mata pelajaran. Karena tuntutannya apa Bapak Ibu? Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu sudah harus melakukan pembelajaran kalau melihat dari butir 12, butir 13, butir 18, butir 19, butir 22, dan butir 36. Pembelajaran Bapak Ibu harus sudah hot kalau melihat dari RPP yang dibuat Bapak Ibu. Pembelajaran harus hot. Sementara pembelajaran hot itu yang seperti apa sih? Bapak Ibu mungkin juga sudah punya pengalaman ya. Di sini Bapak Ibu ada bukunya ya, buku pegangan pembelajaran hot. Nanti Bapak Ibu bisa download atau nanti saya kasih di sini tentang pembelajaran hot, nanti di di deskripsi di bawah judul ini nanti saya kasih Bapak Ibu yang belum punya bisa download ini ya. Nanti bisa di-download. Nah, ini Bapak Ibu misalkan kemampuan di sini dalam materi mata pelajaran apa ya. Ini mengidentifikasi tadi, mengidentifikasi masalah. Seperti ini kira-kira. Nanti di sini harus bisa apa saja yang harus mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem. Nanti bentuknya hasilnya apa, bentuknya gambar, di foto. Nah itu fotonya ditempelkan di sana tadi, gitu ya.
Ini mengidentifikasi hubungan antar komponen biotik dan seterusnya. Ini semua sudah ada di sini di buku ini Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, Bapak Ibu mestinya membuat ini analisis seperti ini. Dari misalkan pelajaran apa, dibuat nomor KD, tingkat kompetensi, proses berpikir kritisnya seperti apa, ya toh? Kemudian materi dan submaterinya, kemudian IPK-nya. Ini menjadi hal yang penting sekarang Bapak Ibu ya. Karena ini mau nggak mau bagi Bapak Ibu penting untuk menyiapkan, membuat RPP dan semua sudah ada. Di sini harus disiapkan. Artinya dianalisis dulu Bapak Ibu untuk semua mata pelajaran. Nah Bapak Ibu bagaimana cara membuat analisisnya? Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang punya ya. Ini sudah ada contoh-contoh ya, pelajaran apa saja juga sudah ada. Nanti tinggal dibenahin oleh Bapak Ibu sendiri ya. Kemampuannya seperti apa, nanti bentuknya bagaimana, IPK-nya maunya kayak apa. Nah IPK nanti diwujudkan kalau dalam RPP 1 lembar. Nah ini IPK diwujudkan dalam tujuan pembelajaran nanti Bapak Ibu ya. Jadi diwujudkan karena ini indikator dan ABC-nya nanti harus dimunculkan di dalam pembelajaran. Ini langsung saja ngambil IPK-nya di sini. Jadi tidak munculkan IPK lagi. Dan bahkan KD pun sebenarnya tidak perlu kalau untuk di RPP yang 1 lembar sekarang ini. Tapi boleh nggak kalau dibuat? Ya boleh-boleh saja, lebih lengkap. Hanya mungkin jadi 2 lembar nanti, tidak hanya 1 lembar. Tapi boleh saja mau 2 lembar, mau 3 lembar, nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi ini benar-benar konsepnya harus dikuasai Bapak Ibu. Misalkan menyajikan konsep saling keterkaitan pada teks non fiksi ke dalam tulisan. Nah ini kan berarti Bapak Ibu harus bisa membuat bentuknya apa, hasilnya apa. Ini karyanya di siswa. Inilah hasil karya yang nanti diwujudkan, ditempel di sini. Dan logikanya Bapak Ibu ini semua mata pelajaran ada. Makanya di sini diperlukan untuk mengidentifikasi masalah untuk mata pelajaran PAI, misalkan PKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, ya, seni budaya, penjas orkes dan sebagainya. Nanti silahkan Bapak Ibu dibuat seperti ini. Nah ini intinya tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan. Ini kalau enggak nanti enggak tahu ini isinya apa, yang harus dikirim apa, karena enggak tahu. Jadi yang penting download dokumennya tapi tidak dipahami di sini. Nah, semakin enggak jelas ya, seperti itu. Nah, kita Bapak Ibu harapannya literasinya kita guru mengajak siswa untuk literasi. Nah, harapannya guru juga memahami konsepnya seperti apa. Sehingga termasuk semuanya nanti ketika melengkapi dokumen ini menjadi lengkap sekali ya Bapak Ibu seperti itu. Ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi sesuai dengan ketentuan yang ada di ASP, Bapak Ibu harus membuat ini tiga-tiganya. Hasil karya siswa menunjukkan keterampilan mengidentifikasi masalah, yang kedua menganalisis masalah, yang ketiganya adalah memecahkan masalah. Dan tidak ada yang keempat, membuat masalah tidak ada. Ini siswa membuat masalah ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, tinggal dikembangkan, nanti hasilnya silahkan ini di-download ya, yang konsepnya itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi, atau mau ditambahkan monggo, atau diperbanyak sekali monggo, atau mungkin dihilangkan atau dimusnahkan ya monggo. Jadi buat sendiri maksudnya, monggo, karena Bapak Ibu di sini tuntutannya dari Bapak-bapak Ibu asesor nanti pada prinsipnya tidak ada ketentuan formatnya kayak apa. Dan kalau ada asesor yang menanyakan itu menjadi aneh, gitu. Karena tidak ada ketentuan formatnya, tidak ada. Tapi Bapak Ibu harus bisa menunjukkan hasil karya. Nah itu intinya seperti itu ya. Jadi kita juga sebagai asesor juga tidak boleh mempersulit sekolah, ya tidak boleh ya, seperti itu. Nah ini kebetulan saya asesor Bapak Ibu ya. Jadi kita yang penting kritis Bapak Ibu, nanti sebagai asesor juga akan menanyakan satu persatu. Siswa menunjukkan keterampilan mengidentifikasi masalah ini, nanti kalau Bapak Ibu melihat, Bapak Ibu ketika ditanya ya, mungkin wawancara, di sini kita tanyakan keterampilan siswa dalam mengidentifikasi masalah. Yang ditanya siapa Bapak Ibu? Guru dan siswa, bukan kepala sekolah. Guru ditanya plingsutan nggak tahu, bingung lagi, apalagi siswanya. Ya. Ini kalau tidak disiapkan, alah Bapak Ibu, kelenger ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini guru menyiapkan, siswa juga disiapkan, disuruh membuat benar dan dia tahu betul, gitu. Sehingga ketika ditanya siswa yang merasa membuat ya nggak bingung, merasa membuat itu. Siapkan 10 siswa dilatih untuk membuat seperti ini yang dimantuk ini, siapkan Bapak Ibu. Semua siswa disiapkan, ya. Tapi yang nanti untuk jadi korban
Yang jadi korban ya guru dan siswa untuk ditanya nanti itu kan jadi korban ya, jadi kelinci percobaan. Itu yang mau kita disiapkan juga Bapak Ibu. Kalau enggak nanti bisa jadi belekak-belekuk nggak bisa jawab ya kan. Nah, ini harus disiapkan betul. Karena ini waktu wawancara ditanya guru satu persatu. Satu persatu kalau saya sebagai asesor bertanyanya nggak neko-neko. Ya sesuai dengan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Pertama, keterampilan siswa dalam mengidentifikasi masalah. Kita tanya sama guru, apa yang bisa Bapak lakukan untuk memberikan siswa supaya dia terampil ya dalam mengidentifikasi masalah itu gimana yang dilakukan. Oh begini. Terus apa hasil anak yang bisa sudah dibuat? Oh ini hasil contoh hasilnya. Nah kita tanya nanti pada siswa, pernah nggak diajar guru seperti ini? Misalkan yang pemecahan masalah. Kemudian bagaimana yang sudah Anda lakukan? Oh kami nggak pernah melakukan. Akan ketahuan kebohongannya ya Bapak Ibu. Di sini benar-benar jangan main-main ya. Asesor sekarang itu menunjukkan yang dinilai itu sebenarnya adalah performanya. Walaupun dokumennya lengkap, kalau faktanya ternyata siswa tidak, itu berarti ya tidak ada sebenarnya. Jadi bohong, Bapak Ibu hanya dapat ke level 1. Kita lihat Bapak Ibu level 1 itu apa sih? Kita lihat sini ya. Ini supaya Bapak Ibu paham betul. Siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya secara lisan. Secara lisan tok. Kalau ditanya ya jawab, suruh jelaskan, tapi nggak secara tulis juga nggak ada. Nah itu, di sini levelnya 1. Siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang ditunjukkan melalui proses belajar dengan hasil karya baik lisan maupun tulisan yang dilakukan secara terbatas ya di kelas itu. Artinya kalau cuma di kelas saja nggak ada kegiatan di lain itu seperti ini nanti Bapak Ibu dapat level 2. Level 3. Siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa baik lisan maupun tulisan. Ya kan? Kemudian yang terakhir dapat level 4, siswa menunjukkan budaya berpikir kritis, budaya di sini Bapak Ibu. Dan pemecahan masalah secara konsisten dan sistematis yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya. Ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya, ya berarti nggak bisa. Tapi kalau ada hasilnya, berarti akan sampai ke 4 nanti. Yang tadi, semua guru, kalau dikatakan membudaya, berarti semua guru melakukan hal yang sama. Konsisten setiap saat, seperti itu. Itu yang dimaksud seperti itu. Kalau enggak, ya mentok di 3. Ini levelnya 3. Jadi ketika ditanya guru, kemudian yang jadi korban ini gurunya guru matematika sama guru bahasa Indonesia. Misal ditanya, Bapak sudah membuat ini? Ya kadang-kadang. Sudah tidak mungkin budaya itu kalau seperti itu Bapak ya. Ditanyakan guru yang lain gimana? Jarang Pak, guru yang lain jarang yang buat ini, hanya saya sendiri. Ini tujuannya dia pamer malah menjatuhkan sekolah ya. Ini kalau nggak disiapkan Bapak Ibu malah benar-benar jadi korban betul ya. Itu. Nah di sini Bapak Ibu lihat bahwa yang namanya budaya adalah tindakan yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, konsisten dan berkelanjutan berdasarkan nilai tertentu. Artinya memang ya semuanya seperti menjadi budaya. Kalau enggak berarti kan ya hanya terbatas beberapa orang, beberapa guru. Itu Bapak Ibu dalam penilaiannya. Mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu. Nanti silahkan di-download. Untuk downloadnya jangan lupa Bapak Ibu nanti untuk downloadnya langsung di sini ada ini alamatnya http atau mulai dari ini aja ya, tiny.cc_doc pakai C_72 ya. Ini Bapak Ibu. Nanti di sini di browsing untuk di Google Chrome ya di Google Chrome atau mungkin Firefox ataupun yang lain silahkan, browser yang lain juga boleh sama saja. Kemudian setelah itu di enter, ini alamatnya jangan lupa ya, ini alamatnya. Kemudian enter Bapak Ibu kalau sudah enter, maka akan muncul seperti ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Setelah muncul Bapak Ibu nanti kita download. Nah cara downloadnya begitu. Jadi nanti kalau ada yang nggak bisa download lagi itu menjadi aneh ya. Sudah ditunjukkan gini masih juga nggak bisa ya. Ini ada tulisan download Bapak Ibu, tinggal klik download. Nah, klik download muncul sebentar. Ntar lagi nanti akan terdownload nanti sini ya, muncul word. Ini kalau loadingnya lama berarti kuotanya ini termasuk saya ini ya tuh. Ini dari tadi malam ya 1 bulan untuk menyiapkan bantu kawan-kawan ternyata ya lumayan banyak ya. Ya 1 bulan tuh habisnya lumayan banyak ternyata. Nih Bapak Ibu sudah ke download ya. Ini nanti tinggal buka di download sudah muncul. Ini hasil karya. Nah mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe
itu artinya kalau subscribe-nya masih merah itu artinya belum subscribe. Silahkan klik subscribe, like, dan lonceng. Karena saya kalau sudah subscribe, kalau like mungkin bisa setiap saat. Kalau subscribe itu hanya sekali seumur hidup. Kalau udah hitam sudah. Nah kemudian setelah itu nanti kalau saya ngupload di butir 8, dokumen butir 8, butir-butir berikutnya, Bapak Ibu sudah ada notifikasi. Info pendidikan ngupload dokumen ini, ya itu nanti ada notifikasi. Mau dilihat monggo, nggak dilihat ya silakan. Kalau mau pengen download ya harus dilihat, harus dibuka, terus videonya dilihat. Ini ada fenomena yang menurut saya menarik ya, menarik lucu yang menjadi literasinya menjadi kurang. Jadi ada yang saya downloadkan, nanti saya tinggal ngambil dokumennya. Semakin tidak tahu komponen tidak tahu maksud dari video ini, semakin nggak jelas ya. Jadi ada yang dia minta hanya dokumennya saja, tapi dia nggak ngerti ini maksudnya gimana, suruh ngapain, nggak tahu. Ya nggak ada gunanya Bapak Ibu. Padahal justru yang paling penting betul Bapak itu pahami apa yang harus disiapkan oleh guru, apa yang perlu nanti ketika menyiapkan, ketika mau ditanya bagaimana, penyiapannya seperti apa, itu justru yang paling penting karena itu nanti untuk menentukan levelnya akan ketahuan di sana. Dokumen lengkap nggak bisa menjawab ini, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Nanti levelnya 1. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir kalau sudah punya dokumen itu sudah aman. Tidak ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya kira